Hola, hola. Hola, hola, hola. Halo, halo. Loh, kok halo, halo? Anda harus ngikutin peraturan sini. Oh, hola-hola berarti. Hola-hola. Oke, jadi hari ini kita bertemu lagi untuk ngebahas beberapa transfer yang udah terjadi dan yang kemungkinan bakal 90% tuh udah kejadian lah ya. Dan transfernya ini lagi hangat-hangatnya banget. Yaitu kita punya Sancho yang resmi ke MU dan Sergio Ramos yang kemungkinan ke PSG. Nah, pertama gue mau dengar pendapat dari rival dulu deh, dari Bang Dio dulu deh. Nih Sancho ke MU, lu takut gak gitu kalau berhadapan sama MU, takut gak atau gimana gitu? Gua tadinya kan ngelihat Sancho ini kan statistiknya termasuk bagus gitu ya. Udah gitu dia ya termasuk wonderkid juga kan. Anak-anak muda berkualitas lah. Dan udah diincar MU tuh dari lama gitu. Tapi begitu gue inget-inget lagi, berapa transfer MU yang sudah flop, gue jadi tiba-tiba pede lagi gitu. Waduh, kayaknya biarin aja deh. Alexis Sanchez juga kayaknya gitu dulu. Apalagi ntar kalau misalkan dia pakai nomor 7, waduh. Jadi Gitu, gue emang kemarin sih banyak yang nuduh gue kayak, bang lu iri nggak? Lu iri nggak bang? Lah, kenapa gue iri? Gue kan ada Diogo Jota. Sancho bisa nggak ngegolin ke Liverpool nanti kita tunggu nanti kita lihat. gue suka nih pede-pede kayak gini. Jelas. Oke. Kalau pendapat dari Bang Matthew gimana? Ya gimana ya, kan sebenarnya tahun lalu itu Sancho gagal gara-gara bisa dibilang manajemen United-nya ya nggak mau bayar Sancho seharga 120. 120 juta. Itu bukan harga murni 120 juta, mahal banget Sancho. Sebenarnya totalnya itu kalau yang gue baca ya, itu harganya 250 juta. Itu udah sama gaji, sama kompensasi buat agent, sama pungutan buat IPL dan lain-lain lah. Kalau tahun lalu masa corona dan si Sancho masih muda banget yang baru-baru tenar tahun lalu, ya kemahalan lah buat 250 juta, apalagi corona kan. Jadi manajemen United nggak ngambil juga make sense, gitu, masuk akal kalau menurut gue. Tapi sekarang dibilang Sancho tuh emang yang mau Sancho tuh sebenarnya si ini kan, si siapa pelatihnya itu si Ole kan. Yang mau Sancho tuh pemain Sancho tuh yang suka banget sama dia tuh si Ole. Kalau menurut gue ya bagus atau enggak dari statsnya di Jerman ya bagus lah ya kan, kita semua tahu. Flop atau enggak ya nggak tahu, kita lihat aja. Kalau pemain yang si Ole mau ini diolah dengan bagus ya menurut gue sih bakal bagus ya. Cuman di posisinya dia tuh posisinya Greenwood ya. Greenwood sendiri gue suka loh padahal walaupun event gue ini. Jadi agak-agak terancam. Kalau menurut gue sih gitu ya. Pendapat dari Kalau mau si siapa si Sancho dipindahin ke kiri, Rashford musim ini lagi hancur kalau menurut gue, yang mendingan Greenwood. Tapi ya nggak tahu lah, kita lihat aja kan, ini pemain kemauannya si Ole dari tahun lalu. Kalau menurut gue sih kita lihat aja lah. Pendapat dari Juan gimana dari Juan? Seharusnya sih beli striker sih ya. Menurut gue harusnya. Soalnya Kalau gue Martial udah setuju nggak juga itu. Apa? Gue setuju juga sama lu. Gue suka kalau misalkan Sancho masuk berarti Greenwood yang jadi pelapis mungkin. Ya kan gue lebih suka Greenwood main di kanan daripada main di striker. Makanya dari dulu gue feeling gue harusnya di striker, nggak usah di Sancho. Udah ada Greenwood buat apa? Cuma kan nggak tahu juga sih. Tapi semoga ya nggak flop lah. Kalau dari gue sendiri ya lagi-lagi kalau lo bilang sebuah tim kayak MU dapetin Jadon Sancho ya suatu tambahan yang cukup bagus lah ya, cukup bagus. Tapi mengingat dia menggantikan posisi Greenwood juga agak cukup membuat Greenwood tuh sinarnya jadi hilang seperti itu. Dan kalau bilang tapi kan lumayan buat mentornya masih 21 tahun, jadi nggak pas buat mentor, kecuali dia mau datanginnya right wing muda ya. Bisa juga digeser ke left wing kalau bener kata si Bang Matthew. Kalau mau digeser ke left wing mungkin buat jadi kayak kompetitornya si Rashford.
Nah, tapi kalau soal Rashford dan Greenwood, menurut gue masih bisa dipindah-pindahin ya, karena kalau Anda ingat ya, dulu Rashford tuh sebenarnya CF kan, bisa lagi kalau mungkin mau ditaruh di CF. Dan Iya. Greenwood pun dulu sebenarnya juga CF kan. Hmm. Bisa juga mungkin kalau emang butuh. Gitu sih menurut gue. Dan ya paling kasihannya gitu. Udah ada Greenwood, udah gitu ada Amad Diallo juga. Tuh mau kemana Amad Diallo? Ada Daniel James. Dan Daniel James ke left wing sebenarnya. Martial Martial. apa kabar Martial? Martial dilupakan. Berarti harus ada yang dijual mungkin. Kalau menurut gua ya, Nah, si Sancho ini kalau dibelinya sama tim-tim kayak PSG yang ngebeli pemain ngasal gitu ya, asal pemain-pemain ya buat naikin beli-beli jersey gitu, baru kita bisa ini sih, baru kayak kita bisa ngapain gitu kan. Tapi kalau ini kalau gua ngeliat dari tahun lalu emang si Ole-nya pengen buat pemain ini gitu, pasti ada sesuatu yang bisa diubah dari pemain ini sama si Ole kan. Tapi ya kita nggak tahu, lihat aja. Soalnya kalau emang pelatih pengen banget pemain ini sih harusnya dapet ya. Kayak dulu kalau kasus di Liverpool tuh Van Dijk, gila kita nunggu berapa lama buat dapetin dia kan. Harganya dinaikin. Bayangin Van Dijk itu dibeli kalau nggak salah berapa tuh? 90 juta ya? Kalau nggak salah 75 10 apa 9 gitu. 75 juta pound. 80 kan. Nah, aku bayangin pemain Liverpool dibeli untuk back seumur yang udah agak-agak tua segitu, gue kira pasti emang pengen banget dan ternyata sampai sekarang bagus kan si Van Dijk. Jadi kita tunggu aja, kita lihat aja Sancho-nya Ole ini diapain. Iya. Paham. Terus gue bacain sedikit statsnya Sancho ya. Sancho tuh di Bundesliga dia udah bermain 181 kali, total goals-nya 74 kali, total assist-nya 75 kali. Jadi dia bisa rata-rata mungkin tiap match tuh golin 1, kalau nggak assist 1 gitu. Itu udah keren banget lah ya. Untuk pemain seumur 21 tahun kayak dia. Tahun lalu statistiknya double digit kan ya? Assist sama golnya. Kalau nggak salah. Tahu gue ya. Kayaknya iya deh. Cuma nomor 7-nya itu yang harus hati-hati. Masalah mental nomor 7. Nomor 7 itu masalah mental. Kayak kalau orang kayak Cavani Cavani kan bagus. Jelek enggak. Cuman ya kontribusi gitu dari bench. Masalah mental sih paling benar. Cavani kayak udah umur segitu, bodo amat lah, gue main-main aja udah. Iya udah. Ya, Sekarang kalau ngomong gitu, menurut gue juga, iya, karena Cavani itu, ya kalau ngomong Cavani mentalnya pasti udah lebih kuat lah ya. Iya, udah senior. Kalau Sancho dikasih nomor 7 cukup berat, menurut gue jangan dulu. Tapi lu bisa bilang statsnya dia di Jerman oke banget. Ya kita lihat aja Lord kita Werner kan. Di Jerman 45 match, 34 gol, 13 assist. Nah, itu dia. Lu lihat aja pas banget kan. Iya, lu lihat aja pas dia masuk ke IPL. 12 gol, 11 assist kalau nggak salah. Dari 52 12 gol. Maksud gue ya penurunan karena mainnya di IPL gitu. Pasti beda banget main di IPL sama Liga Jerman tuh pasti beda banget, gue yakin banget. Tapi ya nggak tahu lah sih. Gue sebagai fans MU punya keoptimisan dan punya pembelaan. Punya dong. Apa tuh? Kirain gue ini cuma punya hashtag percaya proses buat jaga-jaga buat nanti. Havertz sama Werner, dua-duanya orang Jerman. Kalau si Jadon Sancho orang Inggris, apalagi dia orang asli Manchester, at least dia nggak perlu terlalu banyak adaptasi tentang kotanya, tentang bahasanya, tentang segala macamnya. Dan kalau disuruh pasti kan semua tim pasti kalau ada pemain baru adaptasi diadaptasi dalam arti kata adaptasi untuk taktiknya sih oleh ini. Tapi kalau adaptasi untuk bahasa, untuk adaptasi kulturnya, dia nggak perlu repot-repot itu menurut gua sih. Dan ya dia punya beberapa teman dia juga di sini. Sedangkan Werner sama Havertz nggak punya banyak teman ya di sana. Cuma Rudiger doang ya. Rudiger ya. Kalau di MU kan ada Rashford, Luke Shaw mungkin. Cukup banyak, dan Henderson, Iya. Brandon. Iya. Menurut gue gitu.
Cuman memang pemain Inggris kalau yang di luar tuh selain dia sama Trippier siapa ya? Jarang juga sih ya. Ada juga Trippier dari sini keluar kan. Dulu pernah ada Michael Richards dulu. Backnya Lautrup. Inggris kanan. Kalau sekarang ini, Mainnya di Fiorentina. sekarang si Jude Bellingham. Iya. Oh iya. Dulu ada ini Musiala. Johar dulu Torino. Aturan sih Musiala ya, cuma Musiala tiba-tiba Iya. Dulu ada Musiala. Cuma Kalau tuh dia tuh pilih ke warga negara Jerman tuh, nggak masuk 8 besar kan? Iya benar juga ya. Oke, jadi soal Sancho kayaknya di situ aja kali ya. Nggak ada yang mau nambahin kan? Menurut gue sih gitu sih. Ya inilah ya kalau Ole suka harusnya sih harusnya bisa main bagus. Walaupun sebenarnya gue prepare dia harusnya di striker harusnya. Cuman kalau gue fans MU Sancho datang ya gue suka. Mungkin Greenwood sama Rashford mungkin yang bakalan bersaing sama Cavani mungkin. Dia gitulah. Tapi gue datangnya Sancho ya oke lah. Boleh. Padahal gue nggak terlalu berharap loh waktu Sancho kayak ya udahlah, udah Sama satu lagi. Kalau menurut gue MU itu harus beli center back sih. Kan mau beli Varane ya. Tapi semoga kejadian deh. Lo kalau di IPL ngandelin Lindelof ya Harry Maguire dibilang kadang-kadang Lord, kadang-kadang bagus banget. Satu sisi jelek, satu sisi bagus banget. Ya, dan sekarang misalkan dibilang oke banget. Tapi mesti butuh yang konsisten. Kalau menurut gue ya beli Varane, beli back-back yang emang bagus gitu. Kalau menurut gue ya pemain depannya sih udah oke ya. Cavani juga dibilang jelek enggak. Kalau Mas Rizal dibilang jelek iya. Kalau Cavani sih masih menurut gue masih gacor. Ya, tapi apalagi Varane CB, juga murah harganya. Ya, kalau soal CB butuh. Cuma jangan Varane juga sih kata gue. Varane nggak bukan orang yang tepat lah menurut gue ya. Iya, tapi kan iya Varane emang gak cocok, cuman yang kayaknya yang mendekati banget tuh si Varane ini kan. Apalagi kan kontraknya tinggal setahun lagi. Dan yang masih tersedia Varane itu. Varane 50 juta buat Varane mah oke. Ya nggak tahu juga oke atau enggak, tiba-tiba nyampe MU jadi Lord lagi nggak tahu juga. Nambah Lord lagi ya. Nggak tahu juga ya. Semoga lah jangan. Sama beli itu mungkin bek kanannya siapa? Wan-Bissaka doang. Iya, kalau soal RB juga butuh lah buat kompetitornya sih. Kompetitornya nggak ada. Nggak perlu lah, Dalot udah dipulangin juga bisa menurut gua ya. Oh iya. Alex Telles tuh main di mana sih dia? Right back bukan? Left back. Alex Telles sih kan itu badut banget itu kalau gue bilang ya. Alex Telles. Gue pernah nonton MU. Iya kemarin lah MU lawan Leicester ya apa ya yang pas pemain cadangan semua tuh yang main yang biar. Oh yang FA Cup ya? Bukan yang ini yang bantuan Liverpool Liga Champions itu loh. Oh iya. Itu kalau gue lihat ya reaksi dari abang gue yang supporter Manchester United kayaknya stres banget ngelihat si Alex Telles gitu. Alex Telles mau gimana ya? Menurut gue kurang nggak sesuai yang diharapkan. Kalau menurut gue ya, apakah bisa berkembang ya nggak tahu. Tapi Wan-Bissaka udah paling benar. Kalau pelapisnya Alex Telles agak-agak error menurut gue. Kalau di Porto bagus itu dia sebenarnya. Eksekutor penalti, free kick, terus Kapten corner. juga kan dulu. Iya, gue kira nih bakal kalah Luxio. Ternyata Luxio-nya yang bagus, kurang ajar. Kepanggil dia. Beli Alex Telles cuma buat mancing performanya Luxio ya. Iya, Luxio-nya parah. Stres Telles. Udah ya, kita pindah ke Ramos nih ya. Soal Sancho udah cukup gua ya, tambahannya bagus lah. Walaupun kita nggak tahu akan berhasil atau enggak. Kita pindah ke Ramos yang katanya sih udah beberapa hari lagi akan mempersiapkan diri untuk join ke PSG. Kata Fabrizio Romano gitu ya. Kata Bapak Lord Sirigu kita. Dan ya kalau nggak ditikung lagi sih menurut gue sih nggak bakal pindah kemana-mana. Paling PSG udah hampir jadi ya. Kecuali Barca gitu kan ditikung Wijnaldum tiba-tiba ditikung ke PSG. Kalau paling aman untuk umur tua di PSG udah cari duit kayak Wijnaldum kan. Anda menghentikan Thiago Silva Anda, tapi Anda beli back tua juga.
Menurut lu gimana? Kalau pendapat gua nih ya, Hmm. back tua, back ngabisin yang terkenal banget lah, yang punya fans banyak, ngabisin masa tua, atau pemain-pemain yang punya influence ke orang-orang banyak, ya udah pasti datangnya ke klub-klub oil. Klub-klub oil tuh ya bisa bisa siapa namanya, Manchester City, bisa PSG gitu-gitulah. Lu kalau ngeliat PSG dulu sempat beli David Beckham pas sudah mau pensiun dari LA Galaxy. Bahkan udah sempat 37 tahun. tiba-tiba masuk cuman buat beberapa match. Kayak maksud gue kan itu emang tujuannya bukan pengen menang gitu, beli dia emang pengen apa? Pengen naikin fans, Nama, follow, naikin fans. jersey. Ngapain beli center back ketika dia left back-nya tuh masih kesusahan nyari left back. Kemarin tau nggak yang pas lawan City ya? Baker si Baker ya. Oh, Kalau kata posisi sampahnya Ajax itu deh. Aibnya Ajax tuh kata. Maksud gue center back masih ada Marquinhos, masih ada Kimpembe yang bagus. Tapi beli Sergio Ramos terus Kimpembe yang sebagus itu, Marquinhos yang sebagus itu, mau dikemanain gitu kan? Tapi ya itulah klub-klub memang klub-klub masa tuanya Ramos. Masa tuanya legend. Panti jompo gitu ya. Iya. Panti jompo versi ini Juventus. Biasanya Juventus kan gitu, Panti jompo. Cuma sekarang diambil sama PSG. Menurut lu gimana John Harley? Ya butuh center back sih iya, cuman dikemanain Marquinhos sama Kimpembe. Paling gue setuju dia beli Hakimi, gue setuju. Gara-gara kan kemarin pas semifinal UCL tuh bapuknya minta ampun tuh bek kanan bek kirinya kan, ada Hakimi oke. Terus gue pikir ini mah tinggal nyari pelapis buat ini aja center back kan. Pelapisnya Sergio Ramos. Berat bos. Tapi Ramos mana bisa nolak 2 tahun kontrak kan. Mana bisa tolak dia. Apalagi umur udah 30 berapa sih, 36 ya? 36 tahun. Main di Prancis, duit banyak, udah masa tua kan. Ya udahlah sikat mungkin kan. Mungkin kayak Wijnaldum kan gitu. Wijnaldum kan ditawarin gaji 2 kali lipat, umurnya udah 30 tahun. Ya udahlah, ambil kan. Mumpung ngerok dulu duit lah di PSG lah. Masalah dolar gampang. Banyak. Ke PSG ke Barca saingan banyak. Ke PSG saingan kayaknya gampang bisa nih gue. Gampang. Gelar gue tiap tahun dapat ini. Lemari trofi di Coupe de France. Kalau dari Diop gimana Diop? Ya, gue sih ngikutin aja ya kayak yang lain ya. Kayaknya emang ya udah mereka membeli pemain yang mereka mau dan mereka juga membeli pemain yang tidak mereka butuh karena mereka bisa. Ya, mungkin buat ini aja. Mungkin buat ini biar siapa Mbappe yang menembak nggak cabut mungkin kan. Lu kan sempat bilang Neymar pengen banget Sergio Ramos datang kan. Sekarang datang Sergio Ramos, mungkin Neymar sama Mbappe nggak kepisah karena ada Ramos. Jadi ya semoga aja UCL mungkin. Oke. Dan gue ingat kalau dari siapa? Mulai Matt. Kalau dari gua ya, PSG itu yang bener tuh beli Hakimi. Iya bener banget, Hakimi menurut gua underrated banget ya. Itu bagus banget. Gue sempat beberapa match ngelihat dia di Inter, menurut gue dia bagus banget. Terus pemain Wijnaldum iya benar karena membutuhkan center juga. Centernya siapa coba? Kalau ya buat tandeman Verratti itulah menurut gue bagus banget kalau ini. Terus ya itu sih sejauh ini kan rumornya. Kalau sisanya kayak rumor-rumor beli Donnarumma, gue agak bingung nih. Sebenarnya salah Donnarummanya menerima PSG. Donnarumma di AC Milan tuh kan udah kayak apa ya? Dia masih 22 tahun di AC Milan dari 17 tahun. Harusnya dia stay gitu di AC Milan. Kalau di PSG dia ya ketutup sama Keylor Navas. Masa kipernya Donnarumma sama Keylor Navas? Donnarumma itu tipe-tipe yang ya kalau seumuran dia jangan dijadiin pelapis lah. Kalau soal dia nolak
Kalau Dia soal nolak gaji 8 juta di AC Milan buat seumuran dia kan harusnya lebih gede. Ditolak demi 12 juta di PSG. Buat kalau soal, apa? kalau soal Donnarumma, kata gue ya belum tentu dia jadi pelapis ya, karena bisa aja kalau Navas yang jadi pelapis karena dia juga udah tua. Walaupun emang agak kasihan juga karena kalau Navas tuh pindah dari Madrid gara-gara dia pengen menit main reguler juga. Tiba-tiba kedepak sama Donnarumma juga kasihan juga ya. Nah, kalau pendapat gue soal si Ramos ke PSG, sebenarnya ya bingung juga karena dia udah punya Presnel Kimpembe sama Marquinhos yang mainnya sebagus itu. Tapi mungkin bisa memperbanyak opsi kalau Pochettino tiba-tiba punya taktik main pakai 3 back. Mungkin. Atau emang ya udah cuma buat merchandise, cuma buat kayak datangin nama besar, bisa juga. Dan ya Ramos juga nggak mungkin nolak karena udah tua, 35 tahun. Madrid nggak bisa ngasih kontrak 2 tahun, yang PSG bisa ngasih kontrak nih 2 tahun. Gaji lebih besar lagi, mainnya juga main santai di Prancis daripada di Spanyol, lebih kuatan di Liga Spanyol dong. Dan ya kenapa nggak disikat aja masih Ramos, pasti disikat kan. Nah, kalau dibilang klub-klub oil ya, kebanyakan sih iya ya, klub-klub oil buat datangin back-back tua yang atau pemain-pemain tua yang legend lah, yang legend. Tapi belakangan ini sebenarnya City udah enggak ya, menurut gua udah enggak datangin pemain-pemain. Iya benar. Klub-klub oil yang lagi berkembang tuh City gue lihat ya. Kalau sama si Pepnya emang pengen apa? Emang ya karena dia kiprahnya juga di Inggris sih. Jadi secara nggak langsung nama dia juga naik gitu ya. Kalau lu di Prancis tapi nggak beli pemain bintang, followers dari mana gitu kan? Pengikut fans dari mana? Susah juga kan. Tapi karena kalau di Inggris saingan MU apalagi kan yang udah punya nama, pasti fansnya udah ada. Jadi mereka kayaknya fokus ke gelar deh kalau City tuh. Apalagi mainnya di Inggris kan. Kalau di Prancis kayak PSG udah dapat gelar banyak. Iya, dia mau naik level lah ya. Tapi ada juga bukan klub oil, tapi datangin pemain-pemain tua. Arsenal. Datangin Reina, datangin David Luiz, Willian, Petr Cech dulu ngapain? David Luiz tuh flop banget sih di situ. Aduh, dia tadi banget jadi flop banget nih. Nggak bisa ngapa-ngapain David Luiz. Lee Steiner, bos, ngapain Lee Steiner datangin dulu? Dia nggak ada bek kanannya waktu itu kan cuma Bellerin doang, nggak ada pelapis kan? Ada si James Vincent sih waktu itu sih. Bellerin tuh sempet bagus banget loh, tapi karena dia injury prone, karena dia cedera mulu, jadi kayaknya dia sempet ACL juga kan. Fastest football player nggak sempet dulu ngalahin Theo Walcott, pemain Arsenal juga dulu. Iya, setuju. Bellerin bagus banget, tapi abis itu ketika dia nggak punya cadangan lagi, dia ngerasa, gue main jelek pun bisa tetap main tiap minggu. Itu tuh yang bahaya, dan akhirnya ya udah nggak berkembang. Sama kayak AWB, kalau lu diemin aja nggak punya pelapis nih menurut gue, kalau nggak punya kompetitor bakal kayak gitu nanti 2 tahun 3 tahun ke depan. Gue sih gitu. Ada yang mau ngasih tambahan nggak? Yuk, mau ngasih tambahan nggak yuk? Atau closing statement? Ini masih bahas PSG tadi ya? Apa bahas Arsenal? Keseluruhan tadi. Arsenal kan selalu jadi hiburan, yuk. Tapi Arsenal galak sekarang nih bisa transfer nih. Udah datangin siapa tuh left back 18 tahun? Siapa tuh? Pemain Benfica, gue lupa namanya siapa. Lu aja nggak tahu namanya siapa. Apa yang serem? Iya. Terus mereka kan mau jual. Kemarin kan yang bocil Leo Meso tau? Iya, Leo Messi. Yang orang hitam itu. Yang orang hitam itu. Leo Messi. Leo Meso lagi namanya. Kan dari siapa dijual? Biramen di Swiss jago, kurang ajar. Ngomong-ngomong PSG, bahas ini dong. Mbappe kan gak mau diperpanjang tuh. Nah, pilihan klubnya tuh ada, gue lihat-lihat ya. Nggak tahu kenapa Liverpool tiba-tiba ada gitu lambangnya di mana-mana. tapi tuh pilihan ininya tuh yang gue lihat kalau di akun-akun bola yang dipasang tuh ada Madrid, ada Barca, City, Liverpool. Ada Liverpool, sumpah ada Liverpool kan. Kalau menurut gue
dia paling cocok kalau nggak ke Madrid ya stay di PSG gitu. Kalau mau ke Liverpool gua mau membutuhkan seorang striker tapi nggak kayak mustahil gitu mengeluarkan duit buat si Mbappe ini kan. Itu dia. Dan kayak nggak cocok Tapi aja kan ya, tahun depan kayak gratis. gitu, Bos. Nah, Tahun depan gratis kan. Siapa tahu ke Liverpool kan nggak tahu. Nunggu. Iya sih benar sih. Tahun Tapi depan kalau gratis. Tapi kalau Mbappe sih menurut gua ya belum tentu pindah juga, kayak bisa aja nih tiba-tiba dia berubah pikiran, kan tipikal lah ada yang kayak gitu. Tahun depan kontraknya habis, dia nggak mau perpanjang, habis itu diperpanjang juga. Dulu Donnarumma pun waktu umurnya 19 tahun atau 20 tahun dia juga nggak pengen perpanjang. Tapi, Oh iya, akhirnya datengin kakaknya Donnarumma kan. tapi gara-gara di sosmed dia di IG-nya dikata-katain ular sama fans Milan, diteriak-teriakin juga. Akhirnya panjang juga kepaksa. Lagi sempet Italia lawan siapa gitu dilemparin duit dia dari itu. Sempet dilemparin duit palsu Donnarumma. Akhirnya perpanjang juga. Mentalnya kan. Sekarang udah kuat kali mentalnya. Oke, gue cabut. Yang aneh dari Donnarumma tuh ya nggak masalah lah lo mau dibeli gimana, tiba-tiba lo ngehianatin tim lo ke tim yang berani ngebayar lo mahal. Tapi masalahnya tim yang berani ngebayar lo mahal pun nggak membutuhkan seorang Donnarumma menurut gua ya. Karena udah ada Keylor Navas. Ya buat apa membutuhkan seorang kiper yang emang lagi jago banget kalau lo juga udah punya kiper utama gitu. Kecuali Keylor Navas kagak ada. Terus dari kiper barulah si Donnarumma sangat, kalau menurut gue sangat normal banget pindah. Tapi kalau kayak gini tuh agak-agak bingung juga gue. Mau aja sih. Tergiur karena gratis mungkin PSG. Iya bisa jadi sih. Iya. Kan lagi-lagi yang gue bilang, kayak gue beberapa kali bilang kayak PSG tuh mau datengin pemain bukan karena dia butuh, karena dia pengen. Dan dia numpuk pun gak masalah mau numpuk di mana. Tuh lihat aja penyerangnya, gila nama-nama penyerangnya, Bos. Di Maria, Mbappe, Neymar, Sarabia, Moisakin, Icardi, buset ya. Bayangin, gue liat Moisakin, Icardi aja udah pusing gitu. Bayangin dengan tim segitu nggak berhasil juara juara liga di liganya sendiri dan juara UCL tahun ini dengan pemain sebanyak itu. Dia cuman main kayak FA Cup-nya Perancis, cuman juara itu kayak aduh. Itu aneh banget sih. Tapi mereka kan flop di belakang kan. Di belakang. Juan Bernat nggak main berapa bulan. Iya, kayak giliran depan tuh lu mau 200 juta 300 juta dijabanin, tapi giliran buat belakang dia pelit banget, Bos. Menurut gua ya. Backback-nya pelit, RB-nya minjem doang. Walaupun nggak tahu. RB? Oh iya, RB Florenzi ya. Minjem itu. Beli Mbappe 100 lebih, bek kanan minjem. Ini ada Nino Pereira sama Agei. Orang-orang. Maksud gua loh. Gitu sih paling. Ada mau tambahan nggak? Kalau nggak langsung closing segment nih gua. Udah sih itu aja sih soal PSG mah. Jadi Sultan itu. Kembali kita kali ini ya, kita bahas Sancho, PSG keseluruhan ya, sama keseluruhan Arsenal dikit-dikit ya. Paling yang taruh judulnya Sancho dan Ramos. Thank you banget ya yang udah ngajarin. Ada Bang Dio, ada Bang Matthew ya, Indos Kausar, ada Juan Harley. Thank you banget. Siap. Jangan kapok-kapok lagi kalau kita undang lagi ya. Tenang, undang aja yuk. Tenang aja si ini, kalau gua mau ngapa-ngapain undang aja. Pesan saja kok. Yang kalau suka boleh di-subscribe, nggak suka boleh di-subscribe juga ya. Nggak masalah. Like, komen, dan lain-lain. Goodbye. Dadah.